Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam hari ini kita bertemu di ruang daring dalam kegiatan kajian daring Senin malam pimpinan cabang Muhammadiyah Ekonopan. Mudah-mudahan kegiatan kita ini memberi manfaat bagi kita dan insya Allah bagi masyarakat luas. Tak lupa salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini merupakan kajian daring Senin malam yang ke-32. Alhamdulillah, semoga kegiatan ini bisa tetap terus berlanjut dan ke depan insya Allah kita lakukan kajian-kajian yang lebih kontekstual dan sesuai dengan mungkin perkembangan atau pertumbuhan di lingkungan kita, sehingga kita bisa memberikan sumbangan-sumbangan baik pemikiran maupun program dan kegiatan untuk menunjukkan khususnya Perserikatan Muhammadiyah menjadi rahmatan lil alamin di daerah kita ini. Baik, kajian kita pada malam hari ini merupakan kelanjutan dan berkemajuan dan berkelanjutan, tantangan dan prospek atau pengembangannya. Dan alhamdulillah narasumber kita Ustadz, waktu dan tempat kita persilahkan. Kalau dibuka suaranya besar. Assalamualaikum. Tak dengar kan? Ustadz Bunaya, mic-nya masih tertutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nggak pakai ini, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nazartum min nadrin fa inna Allaha ya'lamu wa ma lidh-dhalimina min ansar. In tubdus sadaqati fa ni'amma hi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairun lakum wa yukaffiru 'ankum min sayyi'atikum
والله بما تعملون خبير ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada Ustadz Bunaya yang sudah memperdengarkan wahyu ilahi, semoga kajian dari episode yang ke-30 dengan tema yang sama. Waktu itu sebagai narasumber itu ketua atau sekretaris majelis Ligasmen pimpinan cabang Muhammadiyah Eknoban, yaitu Bapak Suryanto. Yang sudah SMA maupun SMK dan maupun ada juga membuka boarding school atau sekolah berasrama. Di sisi yang lain, alhamdulillah kita ada kabar gembira juga dengan telah di SK-kannya Lajismu, yaitu Lembaga Zakat Infak Sedekah Muhammadiyah Daerah Labuan Batu Utara. Dan harapannya ini bagian amal usaha Muhammadiyah yang bisa bersinergi untuk menumbuhkan amal-amal usaha yang lainnya. Namun pada malam hari ini nanti kita berharap paparan dari narasumber bagaimana kita melihat aspek amal usaha. Mudah-mudahan bisa ada pemikiran-pemikiran nanti dan mungkin diskusi kita nanti para peserta daring ini. Kita melihat belakangan misalnya SMA dan SMK sejauh ini, terutama SMA, bisa sampai membatasi atau kalau istilah membatasi
peserta didik baru sehingga ada yang tidak bisa mendaftar. Ini merupakan suatu peluang bagi kita. Dan di sisi yang lain, tantangan kita bagaimana tetap peningkatan kualitas pendidikan atau amal usaha kita. Dan mudah-mudahan nanti kita bisa saling bertukar pikiran dan intinya bagaimana pendidikan Muhammadiyah itu tetap berkemajuan dan berkelanjutan insya Allah. Baik, selanjutnya waktu sepenuhnya kami serahkan kepada narasumber yaitu Bapak Haji Martono Situmorang, Ketua Majelis Dikdasmen Pimpinan Daerah Muhammadiyah Labuan Batu Utara. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Laudi Nurul Arahab sebagai moderator yang membawakan acara kajian daring Senin malam pimpinan cabang Muhammadiyah Aikanopan. Alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amma ba'du. Mari senantiasa kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk berhadir atau bergabung dalam kajian daring Senin malam pimpinan cabang Muhammadiyah Aikanopan, yang mana mungkin kita berada dari rumah masing-masing untuk join dalam acara ini. Salawat beriring salam tetap kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita istiqomah dalam melaksanakan sunnah-sunnah yang ditinggalkannya dan dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini alhamdulillah saya lihat sudah mulai bertambah untuk join terus. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya mohon maaf sebelumnya karena pada tanggal 27 yang lalu saya dihubungi oleh pimpinan cabang Bapak Aminullah untuk jadi narasumber, dan saya mohon maaf karena mungkin mendadak saya belum mempersiapkan, dan kemudian untuk minggu depannya karena ada berhalangan juga ada acara kunjungan pesantren dengan anak di Medan. Nah, sehingga baru alhamdulillah pada malam ini saya dapat memenuhi undangan yang diujukan kepada saya sebagai narasumber. Pendidikan berkemajuan, berkelanjutan, prospek dan tantangan. Kita ketahui bahwasanya amal usaha Muhammadiyah di bidang pendidikan, dakwah, pencerahan yang membawa perbaikan menuju kemajuan, yang mana tujuan didirikannya sekolah-sekolah Muhammadiyah adalah untuk menciptakan kader-kader persyarikatan dan mencerdaskan anak-anak bangsa untuk dapat berperan aktif bagi pembangunan dan kemajuan bangsa. Sekolah merupakan lembaga untuk membina dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, baik fisik, mental, moral maupun intelektual. Kita ketahui bahwa sekolah-sekolah Muhammadiyah merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional, yang mana sekolah-sekolah Muhammadiyah itu sudah lahir ataupun ada jauh sebelum sistem pendidikan nasional ada. Kehadiran sekolah Muhammadiyah merupakan wujud nyata partisipasi aktif Persyarikatan Muhammadiyah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa agar menjadi bangsa yang mandiri dan bermartabat. Hal ini sejalan dengan pemikiran bahwa pendidikan nasional merupakan tanggung jawab bersama
yaitu pemerintah, orang tua, dan masyarakat, termasuk juga Perserikatan Muhammadiyah. Selain itu, Sekolah Muhammadiyah merupakan wahana untuk menanamkan dan menyebarkan nilai-nilai serta cita-cita organisasi, menyiapkan kader atau generasi penerus perserikatan, dan sebagai wadah pengembangan pendidikan yang maju yang dapat merespon perubahan dan tantangan di masa depan. Kalau dulunya yang membangun atau mendirikan sekolah atau sarana pendidikan itu orientasi atau tujuan utamanya adalah benar-benar untuk membantu kaum du'afah dan pemerintah dalam memberantas kebodohan dan menuntaskan kemiskinan. Namun di era globalisasi sekarang yang semakin kompleks, dengan perubahan yang cepat dan bersifat holistik, perubahan-perubahan pada skala global memicu timbulnya transformasi struktural yang kemudian dapat berimplikasi pada proses pergeseran nilai, sikap, cara hidup, perilaku manusia, dan lain-lainnya. Untuk itu, kita sebagai warga perserikatan dituntut untuk melakukan perubahan-perubahan ataupun mengkaji lebih dalam lagi bahwasanya bagaimana sekolah-sekolah Muhammadiyah untuk bisa lebih maju lagi. Dan kita melihat sekarang ini bahwasanya dengan besarnya anggaran pendidikan yang dialokasikan oleh pemerintah sehingga orang berlomba-lomba untuk mendirikan sekolah, sehingga sekolah itu menonjol untuk dijadikan sebagai bisnis atau usaha ketimbang amal. Jadi yang beramal saleh itu sebenarnya guru yang menyampaikan ilmunya di sekolah. Dalam surah Ar-Rahman ayat ke-60, al-jazaa'ul ihsani illal ihsan. Tidak ada balasan untuk kebaikan selain kebaikan pula. Jadi seiring dengan perkembangan zaman, kita warga perserikatan yang khusus konsen atau fokus di bidang pendidikan harus bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan, karena kalau tidak maka sekolah-sekolah kita akan ditinggalkan oleh masyarakat. Kita harus senantiasa melakukan inovasi dalam meningkatkan kualitas pendidikan akademik dan pelayanan terhadap peserta didik, menciptakan suasana yang nyaman dan menyenangkan ketika berada di lingkungan sekolah. Pihak sekolah harus bisa menjadi teladan yang baik, mengembangkan kurikulum yang inovatif. Sekarang kita lihat di Kabupaten Labuan Batu Utara, terkhusus mungkin daerah Kanopan sekitarnya, sudah mulai bermunculan sekolah-sekolah baru. Kita harus segera berbenah diri, siap bersaing dan menawarkan program-program yang unggul dan bisa diterima oleh masyarakat. Saya berharap bahwasanya pendidikan karakter di sekolah Muhammadiyah itu seharusnya ismuba ataupun Islam kemuhammadiyahan bahasa asing. Kalau dulu ismubaris ya bahasa Arab dan bahasa Inggris. Sekarang ismuba itu Islam kemuhammadiyahan dan bahasa asing. Bahasa asing termasuk dalamnya bahasa Arab, bahasa Inggris dan bahasa Prancis dan lain-lain sebagainya. Sebagai basis penguatan karakter. Jadi anak-anak yang lulus dari sekolah-sekolah Muhammadiyah itu harus berakhlak mulia, hormat dan patuh terhadap orang tua dan guru, pekerja keras, mandiri, memiliki rasa empati terhadap sesama, dan berprestasi. Dan kita harap juga anak-anak kita benar-benar mengapresiasi ataupun mengamalkan adabul alim wal muta'alim, adab di atas ilmu. Karena walaupun kita memiliki ilmu pengetahuan yang luar biasa, namun apabila tidak adabnya kurang ya. Nah, jadi
kurang begitu berkesan. Kemudian kita ketahui bahwasanya sekarang untuk program sekolah penggerak yang mana kurikulum pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang mana tertuang dalam Permendikbud nomor 22 tahun 2020 tentang rencana strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020 hingga 2024. Profil pelajar Pancasila akan efektif jika ada semangat guru memberikan pengasuhan dan keteladanan seperti yang diajarkan Ki Hajar Dewantara. Menempatkan guru dan siswa sebagai mitra sekaligus guru sebagai pengasuh, sehingga dituntut juga hadirnya sosok profil guru Pancasila. Kita melihat bahwasanya profil Pancasila ini seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya kita harus kembali kepada karakter kita adalah ismuba, Islam kemuhammadiyahan. Kalau dalam profil Pancasila itu dituntut bahwasanya tampilnya sosok seorang guru sebagai profil guru Pancasila. Bagaimana kalau kita terapkan bahwasanya guru-guru kita di sekolah-sekolah Muhammadiyah khususnya juga tampil sebagai guru yang diharapkan bagaimana dalam mukaddimah anggaran dasar, kemudian kita mencontohkan kepada siswa, kalau pada siswa kita ada janji pelajar Muhammadiyah, itu sudah termaktub dalam seperti 6 profil pelajar Pancasila. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, kreatif. Sementara dalam janji pelajar Muhammadiyah juga kita berjuang menegakkan ajaran Islam, hormat dan patuh terhadap orang tua dan guru, bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, bekerja keras, mandiri dan berprestasi, rela berkorban dan menolong sesama, siap menjadi kader Muhammadiyah dan bangsa. Karena kalau kita menjadikan kader, otomatis sang pendidiklah yang bisa memberikan contoh dan menuangkan bagaimana sebenarnya menjadi kader persyarikatan. Untuk itu mungkin peluang-peluang yang bisa saya sampaikan di sini, bahwasanya walaupun kita lihat sekarang ini persaingan dengan sekolah-sekolah sudah semakin bermunculan, namun prospeknya ke depan bahwasanya kita masih beruntung nama besar Muhammadiyah atau persyarikatan kita, kemudian pengalaman Muhammadiyah mengelola pendidikan sudah teruji, tokoh Muhammadiyah yang memiliki daya juang tinggi, peran serta alumni sekolah-sekolah Muhammadiyah yang sudah sukses, kemudian komitmen yang tinggi dari para kader persyarikatan, serta semangat para pengurus dan anggota Muhammadiyah. Itu merupakan potensi dasar bagi kita atau modal awal bagaimana terus kita bisa mengembangkan dan meningkatkan tata kelola sekolah Muhammadiyah, terkhusus di Labuan Batu Utara ini. Mungkin tantangan mungkin yang tantangan yang mungkin kita hadapi mungkin secara intern, kita khusus di Labuan Batu Utara ini bahwasanya kita ketahui bahwasanya lahan sekolah kita yang kurang begitu luas ataupun belum memenuhi standar dalam syarat ataupun menjadi sekolah yang sehat, karena jumlah siswa dengan luas pekarangan bermain tidak memenuhi standar. Kemudian kita bahwasanya sangat
anak-anak lulusan kita anak-anak lulusan kita masih belum bisa bersaing untuk baik itu dalam mencapai atau apa namanya mencapai cita-citanya ketika melanjutkan ke perguruan tinggi, kemudian juga ketika bersaing untuk mendapatkan di lapangan pekerjaan, anak-anak kita masih sangat tertinggal karena juga minimnya SDM yang unggul, kemudian lemahnya strategi pengembangan sekolah, kemampuan SDM dalam membangun jaringan dengan dunia luar mungkin masih kurang. Untuk itu ini menjadi tanggung jawab kita bersama untuk memberikan masukan ataupun kita kembali bagaimana agar amal usaha kita di Muhammadiyah di Labuan Batu Utara ini bisa berkembang. Kemudian tadi yang disampaikan oleh moderator bahwasanya salah satu merupakan amal usaha Muhammadiyah juga Lajismu sudah terbentuk di sini, yang mana saya juga termasuk dalam kepengurusan. Mungkin nanti Lajismu ini bisa bekerja sama ataupun membackup, mana kita ketahui bahwasanya banyak murid-murid kita atau yang mungkin kemampuan dari siswa dan juga kemampuan ekonomi dari orang tuanya yang masih belum tercukupi sehingga nanti bisa di backup melalui Lajismu, dan ini benar-benar suatu mungkin bisa menjadi apa namanya solve problem ya khusus di Labuan Batu Utara ini, dan ini menjadi tantangan Pak Ketua Haji Ilyas Sarahap. Semoga kita bisa berkolaborasi dan terus benar-benar kita semangat bagaimana untuk menciptakan perubahan, yang mana amanah ini kita emban. Insya Allah nanti mungkin kalau di kepemimpinan di priorisasi, walaupun kita sebentar lagi akan melaksanakan muktamar dan juga nanti muswil kemudian musda, semoga semuanya akan berjalan lancar, dan saya rasa ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mungkin nanti bisa kita seperti sampaikan dari moderator tadi, kita bisa saling tukar pikiran. Dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Nasrul minallahi wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada narasumber yang sudah memaparkan tentang amal usaha Muhammadiyah bidang pendidikan, prospek dan tantangannya dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas, berkemajuan, dan diharapkan berkelanjutan. Baik, selanjutnya mungkin kita masuki diskusi lah, kita anggap yang terhadap tema ini yang sudah diantarkan oleh narasumber tadi. Kemudian nanti kami berharap dari peserta sekalian untuk memperkaya, sehingga kita nanti berharap ada semacam jalan untuk memperkuat kemajuan pendidikan kita. Dengan berbagai pandangan nanti, mudah-mudahan ini juga bisa menjadi masukan bagi penyelenggara pendidikan, terutama majelis maupun
unit amal usaha sekolah. Baik, kami persilakan kepada Bapak Ibu mungkin, dan boleh juga menggunakan fasilitas chat ya, yang ingin menyampaikan, ingin bertanya, ingin ya sharing-sharing. Untuk itu waktu kami persilakan. Atau ini ada hal yang istimewa nih, mungkin tadi nih kita mintakan dulu pandangan dari orang tua kita itu Pak Irwansyah Piliang kepada Pak, apa bisa didengar atau bisa didengar Pak Irwansyah Piliang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sementara saya menyimak aja Pak. Untuk sementara saya menyimak aja dulu karena saya belum banyak mengetahui banyak. Atau yang lain silakan. Wali, terima kasih. Silakan. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi nanti mungkin Pak Haji bertanya. Pak Haji bertanya, Pak Haji. Persilakan Pak Kholik ya. Kolik. Persilakan. Bagaimana caranya Kuala Selatan Ya, bisa amal usaha yang nggak dengar? Dengar Pak Haji? Dengar. Dengar Bagaimana caranya supaya di Kuala Selatan bisa ada amal usaha seperti yang di Icon Opan? Dengar. Cukup itu aja Pak Haji. Coba diulang lah. Ya. Hari ini. Bagaimana caranya Kuala Selatan Di Kuala bisa ada amal usaha seperti di Icon Opan? Amal usaha Ayam nih. Hah? Jaringannya ngayun-ngayun kok dari yang Pak Dino. Barangkali Pak Haji Martono bisa langsung jawab aja Pak. Oke, terima kasih Pak. Nah, terima kasih Pak Kholik ya. Bagaimana caranya di Kuala Selatan bisa terbentuk amal usaha seperti di Icon Opan? Ini memang saya tengok Pak Kholik ini ya semangat kali. Semangatnya berapi-api macam mana supaya di Kuala Selatan itu memang Muhammadiyah benar-benar bisa tumbuh dan berkembang. Tapi memang Pak Kholik bahwasanya kita melihat terutama memang sebelum amal usaha baik itu dibilang pendidikan atau yang lainnya, memang terutama memang harus kita bentuk dulu cabangnya. Kalaupun rantingnya sudah ada, kita lihat ranting baru ada di panjang bidang yang sudah lama
sudah lama ada, namun memang amal usaha di panjang bidang juga stagnase ya untuk di bidang pendidikan. Dan mungkin di masjidnya pun kita lihat pengajiannya memang juga, kalau saya dengar-dengar memang kurang begitu kurang begitu efektif, kurang berjalan dengan baik. Mungkin karena memang kader kita di sana, disinilah kita memang benar-benar gimana dibilang ya, kader kita memang belum bisa menyebar. Dan mungkin saya rasa dengan semangat kita bersama, insya Allah itu bisa segera kita wujudkan. Dan Pak Kolik saya rasa bisa jadi penggerak di sana, bagaimana supaya warga-warga yang di sana bisa dilakukan pengajian terus, sehingga kita bisa membentuk lagi ada ranting damuli ya, dan ranting damuli ketika dibentuk kalau nggak salah saya tahun 2016 atau 2017, tapi hanya lebih kurang setahun berjalan pengajiannya, kemudian stagnan lagi. Jadi itu memang merupakan tantangan saya rasa bagi kita. Tapi bisa kita lihat seperti di ranting-ranting yang baik, ranting yang agak terpencil seperti Sukarame, kemudian di Teluk Pule dalam sana, memang semangat untuk bermuhammadiyah itu tinggi. Namun memang regenerasinya sampai sekarang di Teluk Pule itu juga masih orang-orang tua dulu, karena anaknya setelah disekolahkan keluar, maksudnya disekolahkan keluar karena supaya lebih berkembang lagi, namun setelah disekolahkan keluar anaknya nggak kembali lagi. Ada yang di Medan, ada yang kemudian berumah tangga, sehingga memang nggak berkembanglah ranting tersebut. Dan kita harap kalau untuk Kuala Selatan, saya rasa karena masih daerah perkotaan, kita sangat berharap bagaimana di sana mungkin Pak Kolik bisa menggerakkan orang-orang yang Muhammadiyah yang sudah ada di sana, seperti Pak Subuya, kemudian Ustadz sebagai ketua juga beliau ya, ketua ranting damuli, Pak Ustadz Abnan ya, Ustadz Abnan, nah, supaya kembali giat lagi, mau bangkit kembali semangatnya seperti Pak Kolik. Saya rasa kalau ada 4-5 orang seperti Pak Kolik ini, Kuala Selatan akan bangkit ini Pak. Bisa terbentuk cabang segera di Kuala Selatan ini. Saya rasa itu saja dulu yang dapat saya sampaikan. Mari kita diskusikan lagi untuk kedepannya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh menambahkan? Oke, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sana moderatornya. Ini mumpung Ketua Majelis Dikdasmen Pimpinan Daerah Tapi Muhammadiyah. sebelum silakan. Baik, mumpung kita bersama dengan Ketua Majelis Dikdasmen Pimpinan Daerah Labuan Batu Utara untuk menyikapi ataupun menjawab tantangan dari saudara kita Ustadz Kolik. Di Kuala Selatan, setahu saya ada lahan kita persis di sebelah Puskesmas Si22. Itu cukup luas. Ini juga bisa kita tindak lanjuti apa yang disampaikan oleh pembawa acara tadi tentang bahwa SMK dan SMA saat sekarang ini sudah peminatnya sampai ada yang ditolak lah gitu ya. Kuotanya berlebih, tidak tertampung lagi peminatnya. Nah, untuk menjawab itu, barangkali bisa segera kita membangun ataupun membuat
sekolah baru SMA ataupun SMK di Kuala Selatan yang itu persis di Si22 cukup luas, saya kira cukup luas lahannya. Ya, ini mumpung ada Ketua Majelis Dikdasmen Labura bisa mungkin menyampaikan ataupun berkoordinasi dengan pimpinan PDM Labura, ya kan? Sekaligus nanti untuk menjawab apa yang keinginan dari Saudara Kholik dan teman-teman di Damoli agar segera terbentuk ranting dan juga cabang. Ya. Ini juga akan merupakan prestasi dari pimpinan daerah ataupun prestasi dari Majelis PCPR, ya, kecepatan ini kan. Ya, mudah-mudahan ini bisa sampai kepada para pimpinan, baik itu pimpinan majelisnya dan lain sebagainya, agar kita bisa bergandengan tangan bersama-sama menjawab tantangan ini. Mungkin demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya melihat atau mengamati, mungkin selain Pak Kholik tadi bertanya, mungkin juga beliau punya apa ya, pandangan-pandangan atau pendapat bagaimana percepatan agar apakah amal usaha duluan atau apa ya, cabang maupun ranting duluan. Gimana kira-kira Pak Kholik? Izin Pak Haji. Ya, silakan. Kalau menurut saya, maaf kalau agak lancang, kurasa suka ada campur tangan PDM. PDM turun ke Kuala Selatan untuk membina itu semua lah. Mungkin itu aja lah Pak Haji. Baik, terima kasih kepada Pak Kholik. Mungkin ada yang lain bisa memberikan pandangannya terkait tadi harapan dari Pak Kholik. Namun itu sebenarnya harapan kita seluruhnya ya, bagaimana perserikatan ini cukup lamban ya untuk tumbuh dan berkembang. Sehingga pada sejauh ini sejak bergabung dengan Induk Masih Labuan Batu hanya ada di 2 kecamatan sampai sekarang, yaitu di Merbau dan Kecamatan Wolohulu. Dan ini juga mungkin tantangan dan prospek apakah melalui amal usaha ini bisa kita menerobos atau ada terobosan-terobosan sehingga kita tidak melihat mana harus duluan, tapi mana yang paling memungkinkan diduluankan. Apakah amal usahanya? Bisa saja amal usahanya dimiliki oleh, sama sekarang posisinya misalnya ranting panjang bidang ya, itu berada di bawah cabang Ekonopan. Seperti disampaikan Ustaz Ilyas tadi, segera mungkin bisa melihat peluang-peluang ini. Dari beberapa tahun belakangan ini kita lihat SMA maupun SMK melebihi dari kapasitas peminatnya, sehingga harus ada kajian. Mungkin itu ya. Baik, lanjut kita kepada peserta yang lain. Suryanto mungkin ada? Silakan. Masih di dalam udah. Atau Ustadz Rudi? Berapa ya? Ada yang lain? Berapa? Jam berapa?
Untuk kita masih ada waktu lebih kurang 25 menit ke depan ya. Sayang waktu kita ini masih bisa kita manfaatkan sebenarnya. Melihat bagaimana sebenarnya sebagai apa ya, mungkin ada yang beberapa bergabung di amal usaha pendidikan ini, baik di SD maupun di SMP maupun di unit yang lain, yang menjadi pelaku langsung melihat. Izin Pak. Bagaimana sebenarnya Pak? Sebentar ya Pak, bentar ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Melihat Pak Ustaz Rudi Pak. Izin Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bapak Moderator. Yang saya hormati Bapak Martono Situmorang sebagai Ketua Majelis Dikdasmen Pimpinan Daerah Muhammadiyah Labuhan Batu Utara. Sedikit menyampaikan bahwa benar yang disampaikan oleh Bapak Kholik ya, Bapak Kholik sering berdiskusi macam mana caranya kami bisa ikut seperti di cabang Aik Kanopan ataupun cabang Kuala Hulu, bisa memiliki amal-amal usaha terkhusus di bidang pendidikan. Jadi memang itu kegelisahan tersebut sering kita bahas, apakah di yang formal begini ataupun di non formal gitu kan. Namun akhirnya memang kembali kepada pimpinan kita, ya kan? Kembali kepada pimpinan kita bahwa memang sudah selayaknya memang diberi apa namanya titik fokus lah, mungkin titik fokus, karena sudah ada yang menggebrak ataupun yang berikan support dari cabang Palu Selatan mungkin untuk percepatan bagaimana untuk mendirikan amal usaha terkhusus di bidang pendidikan. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan terkait yang disampaikan oleh Pak Kholik tadi. Kemudian juga perlu kami sampaikan Pak Ketua Pimpinan Majelis Dikdasmen PDM Labuhan Batu Utara dan kita semua mungkin yang berhadir pada kesempatan ini, kalau saya ingin usul sebenarnya kita di bidang pendidikan sudah ini di atas rata-rata. Bagaimana kita membuka amal usaha lainnya seperti rumah sakit. Jadi tidak hanya melulu kita di bidang pendidikan, terus kita berbenah yang sudah ada di bidang pendidikan ini, ya kan, apakah itu yang ada di Merbau, ataukah yang ada di Kuala Hulu, ataupun di Aik Kanopan, sudah mungkin bisa kita agak bergeser sedikit, sudah mungkin bisa kita memikirkan ke amal usaha di bidang lainnya, apakah itu bidang kesehatan
dan lain sebagainya. Mungkin di rapat-rapat boleh kita dilibatkan untuk hal-hal yang demikian, supaya mungkin ada terbuka pandangan-pandangan dari berbagai kalangan ataupun dari berbagai pelaku amal usaha tersebut, ya, baik itu dari AEK Kanopan, Kuala Hulu, ya kan, apakah itu dari ranting-ranting, supaya bisa sama-sama kita memikirkan ataupun membuat planning apa target-target ke depannya yang ingin dicapai oleh Muhammadiyah Kabupaten Labuhan Batu Utara. Sedikit memang kalau saya amatin antara AEK Kanopan dengan katakanlah Kuala Hulu, ya kan, Kuala Hulu memang komunikasi agak sedikit kurang mesra gitu kan. Apakah saya saja yang merasa ataupun yang lain juga kurang paham kita sampai ke sana gitu kan. Bagaimana memang di usia Kabupaten Labuhan Batu 13 tahun ini, insya Allah sudah sepantasnya memang kita memiliki cabang di setiap yang ada 8 kecamatan yang ada di setiap kecamatan yang ada di Labuhan Batu Utara. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu. Terima kasih sudah diberikan waktu untuk menyampaikan beberapa hal. Mungkin saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit menanggapi mungkin kalau yang disampaikan apa yang dirasakan Pak Rudi, mungkin dari bisa nanti mungkin kita cross check apakah sejauh ini masih tetap demikian. Ternyata misalnya pimpinan cabang mungkin belum berhadir ya, pimpinan cabang Kanopan Pak Aminurlah. Apakah apa yang dirasakan Pak Rudi sejauh ini sampai sedemikian rupa, apa malah sekarang sebenarnya baik-baik saja, jadi sehingga itu tidak menjadi kendala sebenarnya kan. Tapi mungkin nanti kalau sempat bergabung bisa kita konfirmasi lah. Kalaupun misalnya ada hal-hal yang dirasakan Pak Rudi, mungkin di sini kita coba cari cara supaya kolaborasi unsur-unsur yang ada di Muhammadiyah ini dari setiap tingkatan, dari setiap unit, dari setiap majelis bisa menyamakan langkah untuk percepatan perkembangan. Baik, mungkin ini Pak Ir udah siap-siap ini, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya tidak banyak memberikan pandangan, hanya saja mungkin kita bisa abaikan dulu apa yang disampaikan oleh pembawa acara tadi, pembawa makalah. Kayaknya kita fokus kepada 2 pertanyaan dari Bapak yang dari Kuala Selatan dan Bapak yang barusan ya. Kalau saya perhatikan, kemauan dari Kuala Selatan tadi itu wajar-wajar saja, karena mereka kan di sana sudah merupakan bagian daripada sama dengan statusnya dengan Kuala Hulu. Artinya Kuala Selatan itu statusnya mereka kecamatan, namun pergerakan mereka dibandingkan Kuala Hulu betul-betul sangat tertinggal. Tapi kalau mau belajar daripada kemajuan Kuala Hulu, saya melihat Kuala Hulu itu bisa seperti sekarang ini, itu sudah melalui perjalanan panjang. Ya, perjalanan panjang di mana dimulai oleh para, ya katakanlah kalau sekarang istilah yang paling populer dari pembawa acara tadi adalah para kader, ya kan. Kalau dulu kan
tokoh-tokoh Muhammadiyah itu, orang kaum tua itu sepertinya mereka solid ya di dalam membangun perguruan Muhammadiyah ini, ya. Nah, kalau sekarang itu mau dicontoh, ya kalaupun ada kader-kader di Kuala Selatan, itu ya dihimpun tokoh-tokoh kader-kader Kuala Selatan itu untuk ya seperti apa yang disampaikan dari pemakalah tadi, bahwa kita perlu merumuskan, ya kan, apa tujuan kita, menyamakan dengan Aikanopan, apa yang mau disamakan dengan Aikanopan atau Kuala Hulu, ya, besarnya kah atau keberadaannya. Nah, kalau saya bilang karena memang di Kuala Hulu itu keberadaannya pun belum jelas, yang utama itu dulu lah yang harus disegerakan. Nah, kalau sudah ada itu, barulah apa yang diinginkan itu bisa kita tindak lanjuti. Jadi artinya pembenahan organisasi lah dulu. Nah, pembenahan organisasi, itulah yang utama. Nah, setelah organisasi dibenahi, baru apa kemauan daripada organisasi itu. Nah, itu baru diformulasikan, ya tentu dengan bimbingan daripada pimpinan daerah maupun pimpinan cabang, katakanlah Kuala Hulu katakan ya sebagai sebagai contoh lah katakan ya. Nah, itu satu ya. Terus yang kedua, seperti apa yang dikemukakan adik kita yang barusan tadi, memang itu salah satu pengamatan ya. Saya juga sebagai orang yang hidup di wilayah Muhammadiyah, tapi saya tidak pernah aktif di Muhammadiyah, ya, atau tidak pernah masuk ke dalam Muhammadiyah. Tapi memang nampak saya terkesan seperti apa yang disampaikan adik kita itu tadi, terkesan ya. Tapi bagaimana sebenarnya saya tidak tahu, ya. Tapi kesannya organisasi ini belum terlalu sehat dia. Artinya tidak sehat. Mestinya kan antara ranting ke cabang, antara cabang ke daerah, itu maunya kan ada saling sinergi itu. Nah, ini kelihatannya menurut saya ini kayaknya kurang, tapi pandangan ya. Mudah-mudahan ini salah, ya. Mudah-mudahan ini salah, karena saya sifatnya memandang dari luar, enggak memandang dari dalam, ya kan. Nah, oleh karena itu, kalau memang keduanya mau dilaksanakan, benahi dulu organisasinya, sudah itu perbaiki apa tujuan yang kira-kira bisa kita capai dalam waktu segera. Jangan kita bikin tujuan yang besar, tapi kemampuan kita, kesiapan kita belum. Nah, ini persiapan dan kesiapan ini juga perlu diperhitungkan. Nah, kira-kira untuk sementara itulah dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada orang tua kita. Sedikit Pak, bisa? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tadi kepada Bapak Irwan Syah Piliang yang telah memberikan masukannya ataupun pemaparannya. Sebenarnya saya juga tadi mau menjawab apa yang dipertanyakan oleh Pak Kholik tadi mengenai pengembangan di Kuala Selatan. Sebenarnya saya sama pendapat saya dengan Pak Irwan Syah, bahwasanya makanya saya bilang tadi kalau ada 4-5 orang seperti Pak Kholik ini, insya Allah Kuala Selatan itu segera cepat berkembang, Pak. Karena memang saya semangat Pak Kholik ini yang berapi-api, tapi beliau sepertinya memang pemain tunggal atau gimana? Karena saya lihat beliau nanti setiap ada acara Muhammadiyah kadang mengajak yang lain, tapi hanya ketika diajak Pak Kholik kemudian menjauh lagi sepertinya. Dan begitu juga seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya ranting Damuli itu sudah terbentuk beberapa tahun yang lalu, tapi kayaknya memang gimana dibilang ya, sepertinya kurang begitu
percaya diri untuk membangkitkan Muhammadiyah di sana, sehingga kemudian terlepas kembali dan udah mulai mereka saling, termasuk Pak Subuya di sana juga, Pak Eriko. Bahkan Pak Eriko lebih fokus ke Kuala Hulu karena memang beliau termasuk pimpinan cabang Kuala Hulu, sehingga memang Damuli jadinya tertinggalkan kembali. Jadi sebenarnya begini, kalau kita lihat seperti cabang Merbo mereka, bagaimana mereka semangat mereka untuk membangun sekolah, membentuk sekolah SD, mulai waktu itu SD, bagaimana mereka berupaya warga perserikatan di sana mencari donatur, kemudian setelah mereka memulai mengumpulkan orang-orang di sana, kemudian mereka audiens dengan pimpinan daerah Muhammadiyah. Ya alhamdulillah, itu tadi ketika udah ada yang mulai bergerak, insya Allah dari pimpinan daerah Muhammadiyah akan mensupport. Dan itu memang beberapa tahun berjalan, ketika mau masuk ajaran baru, PCM Merbo kembali ke pimpinan daerah Muhammadiyah menyampaikan, bagaimana Pak ini begini, inilah kendala kita. Jadi insya Allah memang kalau yang memulai itu baik dari ranting ataupun dari cabangnya yang memulai, insya Allah pimpinan daerah Muhammadiyah memang mensupport. Tapi kalau berharap pimpinan daerah yang memberikan di sana ataupun membangun di sana dan ini kelola, saya rasa nggak mungkin juga. Karena setelah dibangun nanti terus kadernya di mana? Siapa yang menjalankan? Ini kan perlu juga pertimbangan. Tapi kalau di sana memang kadernya sudah ada, maka itu kembali tadi kan, Muhammadiyah kan dimulai dengan pengajian. Gimana coba? Kalau pengajiannya sudah hidup, insya Allah tinggal beberapa orang pengurus yang di sana yang sudah klop melakukan pengajian beberapa kali, menghadap saya rasa ke pimpinan daerah, Pak kami ini ada tanah, dicari siapa yang menginfakkan, ini mau bangun, insya Allah digas itu Pak, mau bangun musola. Cuman itu tadi, kalau saya lihat memang di Kuala Selatan ini memang masih pada rada takut-takut kadernya. Kalau ada, saya bilang tadi, kalau hanya Pak Kolik lah kalau saya tengok betul-betul gimana ya, benar komitmen. Begitu juga yang tadi yang disampaikan oleh Pak Irwansyah, kalau dilihat dari pandangan Bapak dari luar ya, macam mana mungkin ada apakah dibilang kurang harmonis? Saya bingung juga ini sekarang. Kok dibilang kurang harmonis seperti Pak Laudin bilang tadi ya. Kalau saya lihat, saya rasa mudah-mudahan udah harmonis lah Pak. Nggak ada masalah lagi kita. Mulai dari daerah, cabangnya, rantingnya, setiap setiap ada kegiatan kita selalu bisa bersama gitu. Jadi saya rasa itu kan nggak ada apa lagi. Kalau kita berpastabikul kayak berlomba-lomba istilahnya, oh kita bangun sekolah di sini. Terus bagaimana SMP dibangun di SMP Ahmad Dahlan, jangan dianggap saingan dari SMP 24 sehingga mengurangkan itu jangan. Macam mana ini makin memacu ya, semakin memacu. Jadi sama-sama maju. Jangan kita anggap ini saingan, terus kita mencari cara supaya itu kok bisa jangan sampai berkembang. Itu saya rasa nggak cocok juga ya. Jadi saya rasa itu saja Pak masukan dari saya. Terima kasih kalau kita sharing-sharing begini, sering-sering sharing, banyak saya rasa pemikiran-pemikiran akan terbuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Begini Pak Ketua, sebenarnya saya tadi mengatakan kurang harmonis karena ini kan tuan rumah acara ini kan adalah pimpinan cabang Muhammadiyah, ya kan. Tetapi saya tidak melihat pimpinan cabangnya sendiri, saya nggak melihat satu. Kedua, pimpinan daerahnya pun saya ya kalau nggak pembicara mungkin nggak hadir barangkali ya. Tapi yang lainnya kemana? Sementara pimpinan daerah itu kan jumlahnya kan cukup banyak. Biasanya kan
orang-orang Muhammadiyah yang lampau, saya perhatikan, kadang-kadang rindu ada pertemuan-pertemuan itu, sehingga mereka kalau ada pertemuan mereka tuh berbondong-bondong datang. Saya ingat di zaman tahun-tahun waktu saya masih aktif di Ekanopan ini dulu, sampai lokal di Muhammadiyah itu nggak cukup kalau ada pengajian dan segala macam. Tapi macam kita hari ini kan saya lihat cuman berapa orang gitu kan. Jadi ini kenapa saya katakan seperti itu tadi, apa ini tidak harmonis, makanya saya katakan tadi syukur-syukur kalau memang ini gitulah. Kira-kira itunya itu. Tapi paling tidak ya ini sudah cukup bagus ya, tapi yang jelas apa yang disampaikan oleh apa tadi Pak Situmorang, saya pikir itu memang perlu pembahasan lebih dalam ya, dan mungkin waktu yang singkat, cerita yang sewaktu seperti sekarang ini singkat begini, saya rasa tidak cukup waktunya untuk membahas itu, karena ini seperti yang disampaikan Pak Dinur beberapa waktu yang lalu, kebetulan kami pernah jumpa di kedai kopi kan, beliau mengatakan bahwasanya bagaimana cara kita untuk bisa meningkatkan kualitas pendidikan di Muhammadiyah, kan begitu Pak ya, waktu kita jumpa di kedai kopi, ya kan, betul kan Pak? Nah, jadi Betul. pada hari ini ya ini ceritanya. Setelah saya lihat-lihat, saya amati dari apa yang disampaikan ini memakan banyak apa ya, kesiapan dan persiapan yang betul-betul harus kita miliki. Nah, jadi oleh karena itu saya kira untuk yang ini dipending dulu, kalau apa nanti kita diskusi-diskusi kecil di luar boleh juga lah nanti. Nah, gitu kira-kira begitulah. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya rasa catatan ke ketuanya nih ya. Saya diundang sebagai pemateri juga, saya lihat tak hadir Pak Aminur lain. Saya terus diingatkan kalau soalnya ini, Pak nanti Pak ya siap ya. Makanya organisasinya dulu lah. Enggak, ini seperti apa Pak? Apa namanya? Agen KUPJ, Medan gitu ya kan? Naik sewa ke Medan, yang agennya tinggal. Kira-kira. Jadi pimpinan cabang mungkin sebelum ini tadi menyampaikan melalui WhatsApp juga bahwa beliau terlibat. Namun untuk yang lain sebenarnya sampai yang ketiga walaupun belakangan ini mungkin di hari yang sama, sebenarnya sebelumnya itu 3 hari sebelum kegiatan kita share melalui apa, itu yang mungkin menjadi waktu pengisi acara atau narasumber Pak Taufik Hidayat dari pimpinan daerah, pernah juga kita tawarkan agar kegiatan ini bisa dinaikkan atau ditarik ke tingkat daerah, sehingga daerah bila mengundang bisa mungkin mengcover semua sehingga ke ranting. Kalau kita ini mungkin hanya pimpinan cabang Ekanopan sebagai penyelenggara, ada hal yang mungkin rumah tadi lampu petromat lagi ke pengajiannya, masih berbondong-bondong orang. Nah ini sudah dengan fasilitas yang luar biasa, ngopi-ngopi di rumah sendiri sebenarnya boleh, namun mungkin ini PR kita juga, sebagaimana yang diharapkan oleh Ketua Majelis tadi, bagaimana memperbanyak pertemuan-pertemuan, bertukar pikiran, sehingga kita satu lagi mungkin untuk menunjukkan keseriusan kita dari hal-hal yang kita bicarakan, kita juga
Sinyal nggak bagus ya. Kurang bagus. Putus-putus suaranya, Pak. Iya. Ya sinyal lah. Kalau saya pribadi memang mohon maaf karena saya baru 2 kali ini mengikuti, sekali tempoh hari yang Pak Irwansyah itu memang saya terlambat masuk karena memang waktu itu dikirim Pak Aminur linknya tidak ada tanda birunya waktu itu. Kemudian saya kirim ke anak saya dulu waktu itu masih di Medan, saya kirim ke anak saya. Kemudian dia coba masuk, dikirim kembali ke saya, baru ada tanda biru, baru saya masuk. Waktu itu saya terlambat. Kemudian berikutnya memang saya nggak ingat gitu. Begitu saya tengok, oh ya hari Senin rupanya udah kelewatan. Ya ini saya mohon maaf, bukan saya nggak mau sering gabung, memang terlupakan karena memang itu tadi karena nggak jadi apa namanya. Saya pikir hanya tidak rutin ya, ternyata memang rutin ini sampai 32 kali pertemuan ya. Ya mudah-mudahan insya Allah nanti kita saling mengingatkan dan nanti juga saya akan coba menghubungi yang PDM yang lain supaya ikut bergabung ya. Nanti kalau bisa di-share, nanti kalau di-share nanti saya sharekan ke grup PDM-nya. Oke, makasih Pak untuk saling mengingatkan kita. Untuk sama-sama kita bergerak agar bisa maju ya kan. Putus-putus mungkin ya Mas. Sudah jelas? Udah jelas Pak, udah jelas. Tadi putus ya. Jadi kita berharap apa yang disinyalir oleh Pak Simbolon dan Pak Ir ya harus kita tunjukkan dalam bentuk aksinya, bagaimana kita menunjukkan bahwa kita ini benar-benar sudah saling asah-asih, saling memperkuat ya kan. Nah, jadi kita tingkatkanlah. Yang jelas ini bagian dari silaturahmi. Silaturahmi jelas manfaatnya luar biasa, apalagi untuk pribadi maupun untuk perserikatan kita. Jadi saya ulang mungkin tadi harapannya, bentuk keseriusan kita dari apa yang kita bicarakan mungkin bisa dinaikkan atau ditingkatkan, ada semacam kepanitiaan atau tim-tim, misalnya kita dorong LPCR supaya bila perlu mereka membentuk tim untuk pengembangan Kuala Selatan, atau di majelis terhadap pertumbuhan sekolah, pengembangannya ada wujudnya dalam bentuk panitia persiapan atau apa, sehingga ini bisa menunjukkan keseriusan kita dalam pengembangan dan mewujudkan pertumbuhan daripada perserikatan kita. Dan mungkin satu saat nanti kita berharap kepada Pak Irwansyah sebagai narasumber melihat peta masyarakat untuk yang bisa dilihat menjadi peluang dakwah bagi perserikatan. Kira-kira begitu bisa ya Pak Irwansyah ya, di mana Muhammadiyah itu bisa berperan dakwahnya dengan melihat kondisi masyarakat. Saya tertarik status yang terakhir yang disampaikan Pak Irwansyah, termasuk ikatan batin kita yang mulai jarang, mungkin melalui perserikatan kita budaya-budaya atau istiadat kita bisa kita gerakkan. Kalau saya lihat terakhir itu waktu Pak Irwansyah dengan keluarga di kampung itu makan istilahnya Pak Irwansyah? Bajamba istilahnya itu. Nah, itu kan hal-hal yang budaya. Saya baru dengar terakhir itu dari sekretaris pimpinan pusat itu bahwa Duta Besar Libanon yaitu Pak Hajrianto itu memang Muhammadiyah harus memperbanyak ruang-ruang budaya sehingga
ketemunya sering, jadi perlu kita cari lah nanti. Mungkin Pak Irwansyah bisa nanti memberikan pandangan-pandangan nanti. Baik, sudah lewat 5 menit. Sebenarnya pembicaraan kita ini asik ya. Nanti kita harapkan Pak Aminurlah sudah bergabung ini belum? Pak Supriyanto, diakhiri closing statement dari narasumber. Setelah ini kita nggak tahu apa Pak Taufik Hidayat ini atau Pak Taufik yang lain ini. Pada Pak Taufik kami permohonkan Nampakkan wajahnya. pandangannya. Mungkin ke depan, iya. Namun terkadang kalau dibuka kamera, kendalanya kejaringan. Jadi memang agak ini. Baik ya, kalau tidak ada lagi, kita persilakan kepada narasumber untuk closing statement kepada Pak Martono. Kami persilakan. Terima kasih. Sama-sama tadi kita sudah saling berdiskusi ya, memberikan masukan-masukan demi kemajuan persyarikatan yang sama-sama kita cintai. Semoga amanah yang diembankan kepada kita insya Allah bisa kita laksanakan dengan baik dan menjadi amal ibadah bagi kita hendaknya. Dan kedepannya juga kita berharap agar generasi-generasi penerus juga bisa terus mungkin lebih baik lagi daripada kita, dan itu tidak terlepas dari bagaimana apa yang kita lakukan hari ini itu menjadi catatan, boleh dikatakan seperti catatan sejarah ataupun menjadi contoh daripada baik anak-anak kita ataupun adik-adik kita ke depannya. Jadi saya berharap mungkin diskusi ini bisa nantinya kita lanjutkan lagi dan sering-sering kita melakukan diskusi sehingga banyak pemikiran-pemikiran yang bisa kita dapatkan. Jadi itu saya rasa. Terima kasih atas segala perhatian kita bersama, dan kembali saya ucapkan wabillahi taufiq hidayah, nasrun minallahi wal fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Aduh. Baik. Sebagai moderator saya ucapkan terima kasih kepada narasumber, kepada pembaca Wayulahi dan Bapak Ibu sekalian. Sehingga tidak fokus kepada pendidikan saja, namun kepada perserikatan kita. Ini menjadi pemantiknya bagi pembicaraan-pembicaraan ke depan. Baik, dengan ucapan dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana, Bos?